Kalau menjadi mukmin, jangan menyakiti orang, jangan membenci orang, jangan mendolimi orang beriman. Yang kedua, kita mencintai orang beriman sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar Masjid Al-Falah, kepada seluruh penuntut ilmu yang hadir membasarmai pada kesempatan malam kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan keikhlasan pada hati kita, bahwasanya kita menghadirkan hati sebelum kita melakukan aktivitas. Istihdharul qalbi, menghadirkan hati sebelum kita melakukan apa yang kita lakukan pada amal, itu terkadang jauh lebih penting daripada kita segera beramal tetapi hati yang tidak dihadirkan. Semoga kita sadar karena hidup itu bukan hanya dijalani, tetapi hidup itu harus disadari. Apapun yang kita lakukan, tujuan kita adalah karena Allah semata, dan semoga hati kita selalu terjaga. Dalam perspektif ilmu tazkiyatun nafas, Imam Ibn Rajab itu berkata, salah satu kondisi hati yang sehat itu hati yang disebut dengan qalbun yaqdhah. Hati yang terjaga itu adalah hati yang senantiasa sadar. Dia melakukan ini untuk apa? Dia melakukan itu untuk apa? Sehingga dia senantiasa menetapkan tujuan dia adalah karena Allah. Semoga kita tidak memiliki hati yang lalai ketika melakukan sesuatu, hanya sekedar kita melakukan, tetapi ternyata hati kita tidak terjaga dengan apa yang telah kita perbuat. Itu termasuk salah satu hatinya orang munafik. Mereka selalu lalai ketika melakukan sebuah aktivitas bahwasanya dia melakukan itu harusnya karena Allah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dalam setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, dan bersyukurlah kumpulnya kita di Taman Ilmu merupakan satu perkumpulan yang kelak akan membawa keberuntungan ketika kita ikhlas memberatkan mizan kebaikan kita. Tidak ada perkara yang paling disenangi setiap manusia di padang mahsyar kecuali perkumpulan-perkumpulan yang dulunya mereka lakukan ketika mereka berada di taman-taman ilmu. Karena itulah yang memberatkan mizan kebaikan mereka di pengadilan mahsyar. Semoga kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur. Banyaknya taman ilmu yang kita ikuti mengubah kita menjadi lebih baik. Itulah perkara yang senantiasa membawa kebaikan pada kebahagiaan manusia pada kehidupan di akhirat kelak nanti. Semoga Allah jadikan kita senantiasa mencintai ilmu. Allah jadikan kita senantiasa mampu mengikuti ilmu dan senantiasa bersabar atas setiap konsekuensi ketika kita telah mendapatkan kebenaran dari setiap ilmu yang kita serap. Amin insyaAllah. Kita akan melanjutkan bagaimana pembahasan kita cukup panjang, dan ini merupakan part yang kedua dari pembahasan satu doa pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Tentunya kita paham sekali, ada sebuah hadis dalam riwayat Tirmidzi, innallaha la yastajibu du'aan an qalbin ghafilin lahin. Ada sebuah perkataan dari sabda Nabi. Nabi mengatakan Allah tidak pernah berkenan mengabulkan sebuah doa yang dipanjatkan datang dari pemilik hati qalbin ghafilin, pemilik hati yang ghafil. Ghafil itu dia lalai, lahin dan dia itu cuek, artinya dia tidak khusyuk. Artinya bahwasanya setiap dari kita ketika berdoa lalai dengan apa yang kita panjatkan kepada Allah, maka sesungguhnya doa kita tidak terkabul. Dan termasuk bentuk kelalaian kita di dalam kita berdoa, kita tidak mengetahui makna dan maksud dari setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan inilah yang disebut dengan kondisi mabuk ketika kita berdoa, ketika tidak paham apa yang kita ucapkan kepada Allah. Kita mungkin rajin mengaminkan doa, tapi karena kita tidak tahu artinya, kebaikan itu Allah tidak berikan kepada kita. Karena sesungguhnya berdoa itu harus difahami dan dimengerti. Makanya kalau ada orang berdoa, tidak diketahui maknanya, tidak akan dikabulkan oleh Allah.
Kalau ada yang berdoa dengan bahasa Suryani, rahmatan ngopil Allah atau apa itu, kalau dia tidak paham artinya, tidak akan bisa dipahamkan, tidak akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadikan kita meneruskan pembahasan kita doa Rabbana yang ke-27 surat Al-Hasyr, di mana ayat ini membawa kepada kita sebuah kebaikan besar. Allah berfirman di dalam surat Al-Hasyr, Rabbana la taj'alna, apa surat Al-Hasyr itu? Astagfirullah. Gimana doanya awal? Rabbana la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka Rabbana innaka raufur rahim. Mari kita ucapkan berjamaah untuk melatih hafalan kita. Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya. Kita pada pembahasan doa yang ke-27 yaitu membahas tentang closing atau penutup pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Rabbana innaka raufur rahim. Pada pembahasan pekan lalu kita sudah membahas bahwasanya doa ini merupakan salah satu doa yang cukup digemari dan menjadi favoritnya para ulama salaf. Kenapa para ulama salaf sangat menggemari doa ini? Karena sesungguhnya doa ini berisi tentang sebuah poros kebaikan pada kehidupan manusia. Karena kehidupan manusia porosnya pada hati. Dan poros kebaikan hati itu ketika terletak bagaimana hati kita selamat untuk tidak membenci hamba-hamba yang beriman. Makanya pada kesempatan yang lalu kita membahas apa itu artinya ghil, apa itu artinya hasad. Dan kita sudah membahas dalam pembahasan yang cukup panjang. Sekarang kita mulai masuk kepada pembahasan. Mungkin saya ulang sedikit review. Apa bedanya ghil dengan hasad? Ghil itu kebencian. Ketika kita memiliki rasa benci tidak cocok sesama orang yang beriman. Beda dengan hasad. Hasad itu merupakan sebuah kebencian dengan sebuah keinginan supaya kenikmatan yang didapatkan sama orang yang kita benci hilang dari dirinya. Itu namanya hasad. Ghil itu terkadang tidak menginginkan kebaikan pada orang itu hilang. Tapi ghil itu adalah kebencian ketika melihat kebaikan yang ada pada kehidupan seseorang. Makanya ghil itu perkara yang hampir jamak orang memiliki perasaan ghil pada hati mereka. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Saya tidak memperpanjang dan memperlebar pembahasan dan penjelasan tentang masalah itu. Sekarang mari kita fokus. Maka pada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, Allah menutup doa ini dengan sebuah closing yang sangat indah. Rabbana innaka raufur rahim. Maka sesungguhnya Allah menutup pada doa ini adalah dengan sebuah doa, ya Allah, sesungguhnya Engkau lagi maha penyantun, lagi maha penyayang. Tentunya kita paham ini termasuk di antara Asmaul Husna. Rauf itu sifatnya Allah, Rahim itu sifatnya Allah. Sedikit berbicara tentang Asmaul Husna. Kita paham ya Pak? Mengetahui tentang Asmaul Husna bagi seorang mukmin, terutama bagi penuntut ilmu, kayak saya, kayak Bapak, ini termasuk perkara urgen dan primer. Karena apa? Ini termasuk masalah tauhid yang kita tidak boleh lalai terhadap persoalan asma wa sifat. Dan sesungguhnya persoalan asma wa sifat itu menjanjikan keutamaan besar. Siapapun yang menjaga Asmaul Husna dengan sifat 99, tidak ada balasan bagi bapak, tidak ada balasan bagi ibu kecuali adalah surga. Makanya Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman mi'atun illa wahidah. Faman ahsaha dakhalal jannah. Ini hadis, Masya Allah, bisa memberi kepada kita petunjuk. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki nama 100 kurang 1, 99 nama. Faman ahsaha, siapapun yang mampu menjaga 99 namanya Allah, maka dipastikan dia memasuki surga. Rasulullah menyebut pada hadis ini dakhalal jannah. Dakhala itu past tense.
bentuk masa lampau. Kenapa Nabi menyebutkan bentuk masa lampau padahal orangnya belum masuk surga? Karena bisa dipastikan orang yang menjaga namanya Allah itu dipastikan dia masuk surga. Pertanyaan kita, menjaga namanya Allah itu apa? Ihsa itu apa? Dikatakan oleh para ulama, Syekh Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, menjaga itu ada 3. Makna paling sederhana kalau kita menjaga namanya Allah. Yang pertama, menghafalnya. Jadi setiap orang boleh bodoh tentang teori biologi, boleh bodoh tentang teori fisika, tapi dia tidak boleh bodoh tentang namanya Allah. Dan malu Pak, kita mampu mengingat nama orang begitu banyak, jumlahnya sampai ratusan, di kontak handphone kita, tapi kita tidak menghafalkan nama Allah. Makanya nama Allah 99 ini, termasuk sebagian besar para ulama mengatakan wajib dihafalkan oleh setiap muslim. Jangan sampai anak kita hafal, bapaknya tidak hafal. Atau ketika anaknya ngetes bapaknya, pura-pura nyebut nama sifat yang salah, tapi bapaknya diem. Lalu anaknya mikir, bapak saya tidak tahu Asmaul Husna. Karena menghafalkan nama Asmaul Husna itu termasuk salah satu di antara pengantar manusia menuju kepada surganya Allah. Hafalkan bapak dan ibu. Tidak ada yang rugi orang yang menghafalkan namanya Allah. Bagaimana kita mengharapkan surganya kalau namanya saja tidak kita hafalkan? Bapak, kalau tidak hafal nama seseorang, maka pasti orang itu merasa tidak dihargai oleh bapak. Bapak ketemu sama seseorang, lalu orang itu ngobrol panjang lebar dengan kita, sudah senang dan dia sudah merasa bahagia karena merasa kita mengenal namanya. Sudah terlibat pembicaraan cukup panjang, setengah jam, di ujungnya bapak ngomong, maaf, kamu namanya siapa? Nah kan orang itu langsung drop Pak. Lah tadi ngomong setengah jam ngalur ngidul, ya saya lupa nama kamu. Orang itu langsung pasti sedih Pak. Tidak usah menghafal nama. Kalau Bapak berkomunikasi sama orang, ternyata orang itu tidak menyimpan kontak Bapak. Itu aja kita sedih Pak. Makanya kenapa asma'nya Allah yang 99 ini bukan pilihan, ini bukan anjuran, ini bukan himbauan, tapi ini kewajiban bagi kita seorang makhluk untuk menghafalkan nama Allah yang 99. Ustadz, apakah nama Allah itu 99? Jawabannya tidak. Namanya Allah itu tidak terhingga. Kenapa Nabi tadi menyebutkan 99? Penyebutan angka 99 oleh baginda Nabi bukan membatasi jumlahnya hanya 99. Nah, penjelasan bahasanya begini, kata Syekh Utsaimin. Kalau saya ngomong sama Bapak, di kantong saya ada uang 500.000. Apakah uang saya hanya 500.000? Enggak. Uang saya lebih daripada 500.000. Tadi ngomongnya 500.000. Iya, di kantong 500.000. Tapi yang tidak saya sebutkan lebih banyak. Sama namanya Allah itu tidak terbatas. Karena ada nama Allah yang hanya diketahui oleh Allah dan ada nama Allah yang Allah ceritakan dan Allah sampaikan kepada kita. Yang disampaikan kepada kita 99 Pak. Dan itu harus dihafal. Jangan sampai kualitas kita kalah sama anak TPA yang hafal Asmaul Husna. Saya tidak nyindir, tapi kalau merasa tersindir berarti sasarannya tepat pada objeknya. Habis ini hafalin Pak. Ibu juga harus menghafalkan. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, selain kita menghafalkan maka kita mengetahui maknanya. Karena mengetahui maknanya memberikan kepada kita kelapangan hati menyikapi kehidupan. Kalau kita kenal betapa sempurnanya sifat Allah Pak. Makanya kalau Bapak nanti menghafalnya 99 itu, lalu Bapak mengetahui maknanya, itu Bapak kayak mapping. Apapun yang Bapak jalani dalam kehidupan, Bapak punya Allah yang memiliki sifat mengatur pada setiap perjalanan hidup Bapak dimanapun itu. Dan itu melahirkan sebuah ketenangan. Makanya akhirnya yang ketiga, namanya menjaga namanya Allah itu apa? Menghafalnya, mengetahui maknanya, lalu kita mengimani namanya dan beramal sesuai dengan konsekuensinya. Contoh, begini.
Kalau Bapak tahu Allah itu memiliki sifat Ghafur, sebanyak apapun dosa Bapak dan Ibu, jangan putus asa untuk meminta ampunan kepada Allah ketika Allah itu Ghafur. Kalau Bapak dan Ibu tahu sifatnya Allah itu Asy-Syafi, Maha Penyembuh, kalau tiba-tiba ada di antara kita yang sakit atau orang yang kita cintai sakit, tetap yakin bahwasanya kalau kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Fa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang menyembuhkan. Kalau Bapak tahu bahwasanya nama sifatnya Allah, nama Allah itu Ar-Razzaq, ketika Bapak tiba-tiba dipanggil sama atasan hari ini, lalu atasannya berkata, "Mas, kemungkinan perusahaan kita akan mengalami perampingan. Dan ada sekitar 200 karyawan yang mungkin akan di-PHK. Dan saya belum tahu, bisa jadi kamu salah satunya, saya panggil kamu untuk saya kondisikan." Kita tetap tenang, karena yang memberikan rezeki kita bukan kantor. Kantor itu hanya fasilitator, di mana yang menetapkan rezeki adalah Allah sebagai Ar-Razzaq. Maka itu yang menjadikan kita tenang. Makanya kata para ulama, kenapa manusia sering resah? Karena dia tidak memahami tentang nama dan sifatnya Allah. Sehingga dia gelisah ketika dia tidak tahu bahwasanya Allah sempurna mengurusi setiap jengkal pada hidupnya, tidak ada yang tidak diurus oleh Allah. Makanya harusnya seseorang merasa tenang. Dan itu adalah makna ketika kita mengetahui menjaga namanya Allah itu dipastikan masuk surga. Ya, jadi menjaga namanya Allah, Pak, 3. Ya, 1 menghafalnya, 2 mentadaburi arti dan maknanya, yang ketiga yaitu adalah mengimani nama itu dan beramal sesuai dengan konsekuensi yang ada pada nama itu. Akhirnya apa? Hidup kita akan menjadi tenang dan dipastikan kita akan memasuki surganya Allah ketika kita memahami tentang perkara ini. Nanti sama istri lah, nanti saling tukar-tukaran hafalan, ya, dan kita menghafalkan nama itu. Ini termasuk salah satu hal yang harus setiap penuntut ilmu basic menguasainya. Setelah kita memahami sedikit tentang Asmaul Husna, karena fikih Asmaul Husna ini cukup panjang, tapi saya bukan berkapasitas menjelaskan tentang fikih Asmaul Husna. Kalau nanti kapan-kapan kita membahas Asmaul Husna, kita bahas fikihnya. Sekarang kita kembali pada ayatnya. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Maka di sini kita mendapati bahwasanya ada satu kaidah penting, Pak. Kalau Allah menutup sebuah ayat dengan sifatnya, maka kita diwajibkan untuk merenungi. Kenapa sifat itu Allah turunkan menutup satu ayat di mana sifat itu pasti berkaitan tentang kabar yang Allah sampaikan pada ayat itu. Paham, Pak, di sini? Saya ulang kembali. Kalau Allah menutup satu ayat dengan sifat-sifatnya, dengan namanya, berarti apa yang Allah sampaikan pada ayat itu berkaitan erat dengan nama dan sifat Allah yang menjadi penutup dari ayat itu. Contoh, saya ambilkan satu contoh aja, contohnya banyak. Mari kita baca di dalam surat Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini surat Ali Imran 31. Saya terangkan artinya. Qul, katakanlah, wahai Muhammad, kepada manusia, jika mereka mencintai Allah, maka mereka harus mengikuti aku. Mengikuti aku itu mengikuti Muhammad. Siapapun yang mengikuti Muhammad, yuhibbukumullah, akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dunubakum, dan akan diampuni dosanya. Allah menutup penjelasan surat Ali Imran 31 dengan sebuah asma yang Allah sampaikan. Wallahu ghafurur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya gimana? Artinya, Pak, Allah menutup surat Ali Imran 31 dengan kata ghafur. Artinya adalah Bapak itu akan mudah diampuni oleh Allah. Dan Bapak akan menjumpai sifat ghafurnya Allah kalau Bapak menjalankan sunnah sebagai tanda cinta kepada Allah ketika mengikuti Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW. Makanya kalau ada orang membenci sunnah,
Bedakan lah ya Pak. Membenci sunnah sama membenci orang yang mengatakan sunnah itu dua hal yang berbeda. Orang yang mengatakan sunnah terkadang banyak sekali masalah. Attitude-nya, akhlaknya, caranya, metodenya. Tapi sunnah tidak pernah salah. Maaf ya, sekarang saya sering mendapati ada orang ketika mengkritik seseorang, itu diartikan mengkritik sunnah. Oh, enggak. Sunnah enggak boleh dikritik. Haram mengkritik sunnah. Karena sunnah itu final pada kehidupan orang yang beriman. Orang yang menyampaikan, nah ini beda. Orang menyampaikan ini kalau dia memiliki kekurangan ya tetap kekurangan. Kalau dia tidak memiliki akhlak ya dianya yang tidak memiliki akhlak. Maka sesungguhnya barang siapa yang ingin mudah dimaafkan oleh Allah, jalankan sunnah. Ikuti sunnah Nabi dalam perkara apapun Pak. Karena tidak ada satu bagian dalam kehidupan kita kecuali semuanya diatur di dalam sunnah. Dan siapapun yang menjalankan sunnah, maka sesungguhnya dia mudah diampuni oleh Allah, dia mudah mendapatkan rahmat dari Allah. Dan tidak ada orang yang membenci sunnah kecuali dimatikan dalam kondisi terhina. Ini harus kita paham. Makanya kita dapatkan ada sebuah kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Ada orang pakai siwak. Ada satu keluarganya tidak suka ketika melihat dia pakai siwak. Lalu siwak itu direbut sama orang itu. Ini di dalam kitab Bustanul Wa'idin. Direbut itu siwaknya, lalu diolok-olok. Orang yang memakai siwak, ketika siwaknya dimasukkan ke bagian belakang, pantatnya. Diusap-usapkan itu di bagian tempat keluarnya tinja. Lalu dikasihkan. Tidaklah orang itu setelah melakukan perbuatan itu, kecuali Allah menimpakan kepada dia dengan penyakit yang mengerikan sampai keluarnya binatang-binatang yang mengerikan di balik pantatnya. Dan Allah menghinakan dia sampai dia meninggal dunia. Makanya maaf, bahwasanya di situ kita paham mengamalkan sunnah itu bisa mendapatkan sifat ghafurnya Allah. Makanya orang kalau dia meninggalkan dosa, maka dia bertobat. Cara paling cepat supaya tobatnya cepat diterima, kerjakan sunnah. Apa yang dicontohkan Nabi, lakukan. Apa yang dicontohkan Nabi, kerjakan. Itulah kenapa Allah menutup surat Ali Imran 31 dengan kata Wallahu ghafurur rahim. Sama ini kembali kepada surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Ketika Allah mengatakan Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Kenapa Allah menutup dengan kata Ra'uf dan Rahim? Ra'uf itu artinya maha penyantun, Rahim itu maha penyayang. Karena simpel Pak jawabannya. Siapapun yang ingin mendapatkan santunan dan sayangnya Allah, pastikan dia tidak banyak menyakiti dan membenci orang beriman. Jadi kalau Bapak ingin disantuni sama Allah, dikasihi sama Allah, maka jangan punya ghil, jangan punya hasad, dan jangan mendolimi orang yang beriman. Insya Allah hidup kita akan dirahmati oleh Allah, disayangi sama Allah, disantuni oleh Allah. Ketika kita memahami surat Al-Hasyr ayat yang ke-10 ditutup dengan Rabbana innaka ra'ufur rahim. Karena orang akan mendapatkan puncak kasih sayang Allah ketika dia berkasih sayang kepada hamba-hambanya Allah. Itu yang kita harus mengerti. Jadi kalau ada orang suka mendolimi, suka menyakiti, dan dia membiasakan untuk membenci dan hasad kepada orang beriman, jauh dia dari rahmatnya Allah. Ketika itu dia kerjakan. Maka siapapun yang ingin mendapatkan sifat rahimnya Allah, sederhana. Jangan sampai membenci kepada orang beriman secara berlebihan. Ketika kita memahami surat Al-Hasyr ditutup dengan Rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah kita paham kenapa ditutup dengan ra'uf dan rahim, maka kita harus paham, kita soroti ayat ini. Bapak perhatikan dan Ibu perhatikan pula. Apa bedanya ra'uf, apa bedanya rahim? Karena secara bahasa Indonesia seakan-akan tidak ada perbedaan antara ra'uf dan rahim. Ra'uf dalam bahasa Indonesia terjemah biasanya memberikan arti maha penyantun.
Rahim itu diartikan dan diterjemahkan maha penyayang. Kalau saya tanya sama Bapak, apa bedanya maha penyantun lagi maha penyayang? Nah, Bapak pasti juga tidak bisa jawab. Ya maha penyantun itu maha penyayang itu maha penyantun. Itu bahasa Indonesia karena terbatasnya vocab yang kita miliki. Ya tetap kita mencintai bahasa Indonesia, tapi bagaimanapun memang bahasa Arab itu lebih lengkap. Beda di dalam bahasa Arab. Kita akan mengetahui apa bedanya sifat Rauf Ustaz dan bedanya dengan sifat Rahim. Begini bedanya. Kalau kita membuka di dalam ilmu, kita akan menjumpai bedanya antara Rauf dengan Rahim itu. Rauf itu sifat sayangnya Allah yang menjadikan Allah kalau sayang ketika memberikan sifat Raufnya akan menjaga orang itu dari mara bahaya, balak dan malapetaka. Itu sifat Rauf. Tapi sifat Rahim itu adalah memberikan kasih sayang. Berarti di situ kita mengetahui kenapa Allah sebutkan innaka Raufur Rahim, bukan innaka Rahimur Rauf. Jangan dijawab. Kalau Rahimur Rauf itu tidak enak bacanya Ustadz. Itu kan Bapak yang jawab. Maka sesungguhnya kenapa Allah menempatkan Rauf dulu sebelum kata Rahim. Rabbana innaka Raufur Rahim. Karena sesungguhnya setelah kita paham, Rauf itu artinya mencegah, Rahim itu artinya memberikan kasih sayang, maka kita paham disebutkan sifat Allah yang Rauf sebelum sifat Allah yang Rahim, karena sesungguhnya urutan ketika kita mencintai seorang hamba itu apa? Mencegah dia dari sesuatu yang buruk dan memberikan kasih sayang kepada dia. Urutannya begitu. Makanya kalau cinta, jangan menyakiti. Kalau cinta, jangan mendolimi. Kalau cinta, jangan memperosokkan kepada kebinasaan. Makanya Rauf itu menjaga dari perkara-perkara yang merusak. Yang bisa menjadi balak dan bisa menjadi musibah pada kehidupan manusia itu sifatnya Rauf. Rahim akan mendapatkan rahmat. Berarti kalau ada orang berusaha, dia mempelajari hatinya, dia mendudukkan hatinya, lalu dia betul-betul bening ketika dia menjaga hatinya, orang-orang semacam itu akan mendapatkan sifat Raufnya Allah dan sifat Rahimnya Allah. Dihindarkan dia dari berbagai macam malapetaka dan diberikan limpahan kasih sayang dari Allah. Itu kapan? Kalau hatinya sudah tidak ada lagi kebencian dan hasad kepada orang yang beriman. Makanya kita mendapati ada salah satu di antara contoh terbaik dalam masalah ini. Ada seorang sahabat, ada seorang tabi'in, namanya Sulaiman bin Mihran. Dia itu punya seorang guru. Lah gurunya itu gurunya dalam kondisi rabun. Lah karena Sulaiman bin Mihran juga itu dalam kondisi juling. Muridnya juling, gurunya rabun. Tapi karena cinta sama gurunya, orang para salaf dulu itu kalau sama takzim sama gurunya itu luar biasa, Pak. Makanya Imam Syafi'i itu kalau membalik kertas di depan Imam Malik itu pelan-pelan, Bang. Supaya tidak mengganggu pendengaran Imam Malik sebagai gurunya. Lah Sulaiman bin Mihran itu merupakan murid. Karena tahu gurunya dalam kondisi rabun, maka dia menawarkan pertolongan kepada gurunya. Kalau mau pergi ke masjid jami untuk melaksanakan sholat, saya yang akan nunggu guru. Dan saya yang akan nonton guru ke masjid. Padahal dia juga juling. Tapi saking cintanya kepada guru, dia mengorbankan. Gurunya pun mengiyakan. Pertama kali ketika episode ini berjalan, Sulaiman bin Mihran itu membimbing gurunya. Lalu gurunya ketika sudah dekat di masjid, maka gurunya berkata kepada muridnya, jamaahnya, apakah kita sudah dekat dengan masjid? Sudah. Kalau begitu kamu tolong pindah ke seberang. Jangan kelihatan orang kalau kamu menonton saya. Lah muridnya Sulaiman bin Mihran itu berkata, kenapa biarkan aku menuntaskan khidmahku, menonton engkau sampai ke masjid. Gurunya mengulang kembali, pindah saja. Kenapa? Pindah saja, kata gurunya. Lalu
muridnya Sulaiman bin Mihran berkata, "Maaf guruku, aku tidak akan pindah sampai kamu menjelaskan alasanku kenapa harus pindah ke seberang. Padahal aku pingin menontonmu sampai masuk ke masjid. Ini tinggal dikit kok." Perhatikan jawaban gurunya. "Nanti kalau kamu kelihatan, saya dan kamu kelihatan orang-orang, nanti orang akan berkomentar kepada kita. Kok bisa ada orang juling nonton orang yang rabun?" Maka ketika mendapatkan jawaban dari gurunya, Sulaiman bin Mihran langsung pede menjawab, "Ya kalau kita digibahin, ya sudah. Dosa kita transfer sama orang itu, pahala dia kita dapatkan dari orang itu. Kan enak." Itu kan jawaban antum-antum dan saya kan gitu kan. Digibahin, nah enak. Dosa kita untuk dia dan pahala dia untuk kita. Maka ketika Sulaiman bin Mihran ngotot memberikan jawaban semacam itu, maka gurunya itu berkata, "Pergilah kamu ke samping. Sekarang kamu pergi ke samping." Terus Sulaiman bin Mihran nanya lagi, "Kenapa sih guru?" Perhatikan jawaban oleh sang guru. "Naslam wa yaslamun khairun min an nujar wa ya'samun." Kita selamat, orang yang melihat kita juga selamat ketika tidak menggibahin kita, itu kondisi yang lebih aku cintai. Daripada kita dapat pahala, lalu ada orang beriman dapat dosa gara-gara kita. Tolong pindah ke seberang. Akhirnya gurunya menyampaikan itu dan Sulaiman bin Mihran mengikuti. Itu namanya hati yang tidak ada kebencian, Pak. Nggak ada ghil, Pak. Sampai ketika beliau pun ketika ada kemungkinan digibahin, beliau menutup celah yang bisa mendatangkan keburukan untuk saudaranya. Itu namanya tidak ada ghil itu. Orang kalau sudah tidak ada kebencian yang semacam itu, sebagaimana hatinya burung merpati, karena hati burung merpati itu hatinya penduduk surga. Maka sesungguhnya mereka akan mendapatkan sifat raufnya Allah. Dia akan dijaga dari berbagai macam perkara-perkara buruk dan akan mendapatkan limpahan kasih sayang pada kehidupan mereka. Ya. Makanya disitulah kita akhirnya paham, Pak. Kalau kita sudah menyakiti orang lain, disitulah. Kalau kita sudah menyakiti orang lain, maka biasanya itulah yang menjadi sumber malapetaka pada kehidupan manusia. Makanya disinilah kita mengerti ketika Allah menyampaikan Rabbana innaka ra'ufur rahim, sesungguhnya engkau adalah maha penyantun lagi maha penyayang, itu juga memberikan pelajaran penting. Ketika kamu berdoa mengucapkan Rabbana innaka ra'ufur rahim, berarti seorang mukmin itu kurikulumnya dua. Berpijak kepada sifat rauf dan rahimnya Allah. Apa kurikulum bagi orang yang beriman? Satu, kalau menjadi mukmin, jangan menyakiti orang, jangan membenci orang, jangan mendolimi orang beriman. Yang kedua, kita mencintai orang beriman sebagaimana Allah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang beriman. Dua ini saja, Pak. Bapak tidak mendolimi orang, itu pun belum tentu menjamin Bapak masuk surga. Apalagi Bapak mendolimin orang. Bapak tidak nyakitin orang, belum jaminan, Pak. Bapak itu akan memasuki surga, apalagi nyakitin orang. Makanya salah satu kita yang harus diperhatikan, para ulama lalu memberikan sebuah kaitan pada realita kehidupan. Kata rauf disampaikan oleh Allah supaya juga memberikan pelajaran kepada hamba beriman. Hidup itu jangan sampai nyakitin orang. Ketika kita memahami bagaimana sunnah itu menyuruh kita untuk tidak menyakiti orang lain. Karena kalau sudah menyakiti, kita tidak mendapatkan sifat raufnya Allah. Kalau sudah menyakiti, kita tidak mendapatkan sifat rahimnya Allah. Karena orang yang kita sakiti, ataupun kita ambil haknya, ataupun kita nodai, bisa jadi dia lebih mulia kedudukannya di sisi Allah. Siapa yang tahu? Orang yang kamu hujat, dia memiliki amalan rahasia di sisi Allah yang tidak kamu sadari. Kan kita tidak tahu. Jangan pernah main-main sama kehidupan seorang muslim yang semenjak dia mengucapkan syahadat, diharamkan itu hartanya,
Diharamkan itu jiwanya, diharamkan itu darahnya, dan diharamkan itu kehormatan dirinya. Jadi kalau ada seseorang masuk syahadat Pak Aiban di sini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semenjak detik dia mengucapkan syahadat, ada hal yang kita harus paham. Semenjak saat itu haram darahnya ditumpahkan, haram kehormatannya dinodai, haram hartanya untuk diambil. Karena 3 ini langsung di bawah penjagaan Allah. Ini tidak main-main Pak. Di tengah kondisi hari ini ketika kita mendapati sosial media itu gampang banget ketika menyakitin orang. Ya. Jadi semenjak pada saat itu maka sesungguhnya jangan mendai, jangan mendolimin. Karena berulang-ulang saya menyampaikan ittaqul dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jangan berbuat dolim karena kedoliman itu kegelapan pada waktu hari kiamat. Di dalam satu riwayat yang sahih, Allah juga menyampaikan bahwasanya dalam riwayat Abu Dzar, innallaha inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Maka sesungguhnya aku mengharamkan kedoliman kepada sifatku. Jadi Allah itu tidak pernah dolim. Wa ja'altuhu muharraman bainakum. Karena aku mengharamkan sendiri kedoliman itu, aku haramkan kedoliman terjadi di antara kalian. Hewan ketika menanduk dengan hewan yang lain pun akan diadili oleh Allah Pak. Walaupun tidak mendapatkan balasan. Tapi dia tetap diadili oleh Allah dulu. Bapak dan Ibu masih ingat pada waktu saya menceritakan tentang kisah hari kiamat. Manusia itu ketika dihisap. Sebelum manusia dihisap Allah tampakkan dulu setiap hewan dan binatang. Binatang yang menerkam binatang itu. Binatang yang menanduk binatang itu. Semuanya akan diputar oleh Allah. Tapi bedanya binatang dengan kita, binatang tidak mendapatkan beban nikmat dan adab di hari kiamat. Cuma dia akan diputar dulu. Oh kamu dulu nerekam binatang ini, kamu nanduk binatang ini. Itu binatang. Makanya setelah diperlihatkan binatang itu bagaimana dulu di dunia kayak apa, dijadikan oleh Allah kayak tanah. Barulah setelah itu manusia yang akan dihisap satu persatu. Kenapa Allah mempertontonkan binatang-binatang yang saling menanduk, saling menerkam, saling melukai, binatang yang lainnya diperlihatkan sebelum manusia dihisap? Supaya orang yang berbuat dolim itu nyesal dengan perbuatan kedoliman dia ketika waktu di dunia. Jangan berbuat dolim demi Allah. Apapun ilmu yang kamu miliki, kalau sudah kamu berbuat dolim, urusannya tidak lagi berhadapan dengan makhluk. Kalau kamu sudah menyakiti orang, sudah menghujat orang, kamu berhadapan dengan Khalik yang memiliki hamba itu dan makhluk itu ketika Allah menciptakannya. Makanya kita harus memahami di dalam surat Ibrahim, wala tahsabannallahu ghafilan amma yaf'aludz zalimun. Jangan kamu menyangka Allah itu lalai terhadap orang yang berbuat kedoliman. Oh, enggak lalai, Pak. Makanya kalau ada orang terdolimi, dia diam, maka hati-hati Bapak sama orang yang dolim ketika terdolimi. Kenapa? Berarti Allah langsung yang mengambil pembalasan untuknya ketika seorang hamba itu telah terdolimi, karena setiap hamba itu miliknya Allah. Semenjak dia telah bersyahadat kepada Rabbnya, semua 3 ini dijaga oleh Allah langsung. Hartanya dijaga oleh Allah langsung, kehormatannya dijaga oleh Allah langsung, dan darahnya dijaga oleh Allah langsung. Makanya jangan pernah merobek apa yang telah dijaga oleh Allah kecuali kamu berhadapan dengan Khalik. Ngeri Pak orang kalau sudah dolimin orang itu. Kenapa saya itu selalu mengatakan jangan dolimin orang. Karena memang pada dasarnya itulah perkara yang hari ini susah Pak. Maaf ya, ada satu video saya cukup viral. Walaupun saya tidak menginginkan viral. Yang video marah-marah. Saya tidak membenarkan marah-marahnya. Kalau boleh saya mengulang waktu, saya tidak ingin marah-marah. Tapi video itu saya perlu jelaskan. Bagaimana kronologisnya video itu. Karena video itu kan dipotong. Jadi malamnya saya itu mendapati ada seorang akhwat itu memberikan direct message DM kepada istri saya. Lalu bercerita,
Di dalam ceritanya itu, dalam kisah hidupnya yang pilu, dia berkata, dia punya suami. Dia sudah nikah dengan seorang laki-laki. Maka dia selalu mengikuti kemana suaminya ngaji. Cuma ada kebiasaan suaminya yang kurang dia srek dan kurang sependapat. Apa itu? Kebiasaan suaminya kalau habis pulang kajian itu menyebut nama fulan, menyebut nama fulan, menyebut nama fulan, dijelek-jelekan seakan-akan tidak tersisa kebaikan sedikit pun. Beliau sebagai seorang istri, beliau memberikan nasihat yang baik. Udahlah bang, gak usah kita ngomongin orang. Toh kita kan juga tinggal ngaji mempraktekkan apa yang kita kaji tanpa kita harus menjatuhkan kehormatan orang. Nasihatnya bagus. Dan beliau di dalam DM-nya menyampaikan, saya sampaikan nasihatnya juga tidak kasar, tidak marah-marah. Dan ternyata sang suami ketika diberi masukan semacam itu marah dan menyebabkan sering terjadi pertengkaran. Karena apa? Karena menurut pemikiran sang suami, istrinya ini nusyus. Istrinya ini durhaka sama dirinya karena tidak mau ikut melanjutkan pembicaraan ketika sudah bicara tentang orang. Itu begitu Pak asalnya. Sampai akhirnya ketika terus terjadi pertengkaran, akhirnya kapal rumah tangga itu karam. Sang suami menceraikan istrinya dengan atas nama istrinya tidak lagi satu manhaj dan satu visi dengan dirinya beliau. Itu kata dia, sang suami di dalam DM itu. Ketika diceraikan itu istrinya, maka tidak lama setelah itu, kata sang mantan istri ini, beliau lalu menikah lagi. Ya, pada saat itu sang istri pertama lagi hamil dan baru melahirkan anaknya dia. Anaknya dia baru dilahirkan. Lalu 1 bulan setelah itu dia nikah. Dan setelah itu ketika dia nikah dengan istri yang baru, dia foto resepsinya dia kirimkan kepada mantan istrinya. Ini istri saya yang betul-betul sudah tidak nusus dan satu manhaj dengan saya. Itu kisahnya gitu. Saya ketika itu pada saat itu hari Rebu malam Kamis. Lah Kamisnya kajian. Nah, qadarullah ada yang nanya kurang lebih kayak gitu. Saya tidak marah sama penanyanya, saya sudah menyampaikan juga di video yang panjang. Tapi saya begitu marah itu karena membayangkan kalau perempuan itu anak saya terus gimana Pak? Padahal perempuan itu juga berhijab syar'i, juga bercadar dan selama ini tidak pernah nusus kepada suaminya. Hanya memberikan nasihat kepada suaminya, sudahlah mas kalau kita ikut ngaji kepada apa yang kita yakini benar, sudah. Tidak usah melebar kemana-mana karena kita takut nanti kalau kita bertanggung jawab terhadap banyak orang. Itulah yang menjadikan saya marah. Maaf kalau saya bisa mutar waktu, saya pengen mutar waktu. Tidak perlu marah-marah. Tapi kan sudah terjadi dan yang motong saya juga tidak tahu siapa pertama kali yang motong. Tapi itu kronologisnya itu kayak gitu Pak. Kenapa saya begitu kecewa? Karena saya membayangkan kalau kita menjadi seorang muslim, akhirnya begitu gampang nyakitin istri kita, nyakitin suami kita dengan alasan yang kita buat. Bagaimana sifat seorang muslim itu yang mendatangkan keselamatan bagi saudara muslim yang lainnya. Makanya Allah itu secara langsung menyampaikan kepada kita, Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah itu kalau sudah mendapati seorang hamba, mencintai seorang mukmin, tidak membenci seorang mukmin, maka Allah itu akan menjaga hamba itu dari perkara kerusakan dan akan memberikan rahmat kepada hamba itu. Dan itu harusnya menjadi kita untuk mempelajari dan mengimani sifatnya Allah. Berarti seorang mukmin itu apa? Menjaga mukmin yang lain dari perkara buruk dan kita memberikan kecintaan kepadanya. Jangan mendolimi. Jangan dolim, betul. Wala tahsabannallahu ghafilan amma yaf'alul dhalimun. Jangan pernah menyangka bahwasanya Allah itu lalai sama orang yang berbuat dolim. Bisa jadi Pak, orang yang kita dolimi sudah lupa perbuatan kedoliman kita kepadanya, tapi sebenarnya, tapi sejatinya, tapi hakikatnya Allah tidak pernah lupa kedoliman itu. Walaupun yang terdolimi sudah lupa. Nanti ada kisah dari Imam Adz-Dzahabi. Nanti ada kisah nyata dari Imam Adz-Dzahabi untuk menceritakan ini. Yang terdolimi itu sudah lupa. Tapi Rabb yang mengharamkan kedoliman tidak pernah lupa. Makanya simpel. Mari kita ngaji, mari kita menjalankan keislaman kita, tapi jangan nyakitin orang. Kalau belum paham, sudah diam saja.
Jangan nyakitin orang. Kenapa utang itu menggagalkan manusia ke surga, Ustadz? Karena kamu mengambil hartanya orang. Hartanya itu sudah dijaga sama Allah. Jadi harta saya itu dijaga sama Allah, Pak. Sebagaimana hartanya Bapak dijaga sama Allah. Saya ambil 200.000, lalu saya mengatakan hutang, lalu tidak bayar. Walaupun orang yang dihutangi ini juga sudah mungkin adalah gitu. Tapi Allah tidak Allah melewatkan begitu saja. Hutang itu perkara halal yang bisa menghalangi orang masuk surga. Kenapa? Karena kamu mengambil sesuatu yang sudah menjadi miliknya orang itu ketika dijaga sama Allah. Kalau hutang 200.000 bisa menggagalkan kamu ke surga, loh apalagi kehormatan orang itu. Kalau uang 500.000 dia bisa menggagalkan kamu, Pak, walaupun Bapak sholat tahajud, Ibu puasa Daud, tapi utang 500.000 sengaja tidak bayar, menghentikan langkahmu di depan surga. Gara-gara utang itu baru utang. Apalagi ketika kita nyakitin orang beriman, yang sujudnya sama kepada Allah, rukuknya juga kepada Allah, ucapan-ucapan dalam sunnahnya juga sama kepada engkau. Mungkin ada 1-2 yang berbeda. Loh, masuk kita semuanya harus sama dalam setiap pilihan dan kita harus paksakan pilihan istihad kita sama dengan pilihan istihad orang? Tidak bisa dong. Karena ilmu tidak selebar daun kelor. Sudah adzan belum sih, Pak? Sudah. Oh, kelihatannya kita tenggelam dalam syahdu, kita adzan dulu. Barakallahu fikum, nanti kita lanjutkan habis kita sholat isya. Semoga Allah menjaga kita dari kezaliman. Kalau ada di antara bapak dan ibu yang pernah saya sakitin, saya mohon maaf. Semoga Allah menjaga hati kita supaya kita mendapatkan sifat Rauf dan Rahimnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga disitulah kita akhirnya mempelajari dari salah satu sifat Allah yang sempurna. Tidaklah Allah menyebut sifat Rauf, karena sifat Rauf itu maha kasih sayang Allah yang menjadikan Allah ketika mencintai seorang hambanya, Allah menjaga hamba itu dari berbagai macam balak dan malapetaka. Oleh karenanya kehidupan orang yang beriman itu adalah bagaimana kita itu ya tidak mendolimi orang, tidak menyakiti orang, tidak mengurangi haknya sebagai sesama manusia dan ketika dia menjadi hambanya Allah. Ada perkataan yang sangat indah dari Yahya bin Mu'adz. Beliau itu mengatakan kepada kita sebagai umatnya Rasulullah. Beliau mengatakan haddul mu'min minka salasatun. Sesungguhnya haknya seorang mukmin kepada dirimu itu ada 3. Jadi kalau kita bicara hak, Pak, itu berarti kewajiban kita memberikan kepada saudara kita. Yang pertama, illam tamfa'hu wala tadurruhu. Kalau kamu tidak bisa memberikan manfaat kepada saudaramu, setidaknya kamu jangan membahayakan dia. Makanya kenapa di dalam Islam itu, tidak boleh ada orang menyarungkan senjatanya, misalkan dia punya pedang, lalu dia mengarahkan pedang itu kepada saudaranya, walaupun bersanda. Kenapa? Itu termasuk dari kaidah membahayakan bagi kehidupan orang yang beriman. Makanya Yahya bin Mu'adz itu mengatakan, ya kalau memang kamu tidak bisa memberikan manfaat bagi kehidupannya, ya jangan kamu bahayakan dirinya. Illam tafrahu, kalau kamu tidak bisa memberikan kegembiraan sama dia, fala taghummahu, maka jangan kamu membuatnya sedih. Ya kalau memang kamu tidak bisa membuat dia gembira, jangan membuat dia sedih. Karena sesungguhnya kalau kamu sudah enggak membuat gembira, kamu sudah enggak mendapatkan apa-apa, kamu membuatnya sedih. Karena itu berurusan dengan Allah. Kalau sudah membuat sedih seorang hambanya. Karena setiap kesedihan seorang hamba itu, kalau dia memiliki setitis keimanan, bisa jadi kesedihannya nanti di cover sama Allah. Itulah yang menjadikan kita paham kenapa Nabi Muhammad bermuka masam kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Maka muka masamnya Nabi itu ditegur oleh Allah. Abasa wa tawalla. Kenapa kamu bermuka masam lagi berpaling kepada Abdullah bin Ummi Maktum? Padahal Abdullah bin Ummi Maktum pun tidak sadar dan tidak mengetahui karena kondisinya buta bahwasanya Nabi bermuka masam. Makanya itulah yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'adz. Kalau kamu tidak bisa membuat gembira orang, minimal jangan membuatnya sedih dong. Illam tamdahu wala tadummahu. Kalau memang kamu tidak bisa memujinya, setidaknya kamu jangan mencelanya.
Maka ini kan perkataan indah dari ulama salaf, Pak. Ada 3, kalau kamu tidak bisa memberikan manfaat, jangan membahayakan. Kalau kamu tidak bisa membuatnya gembira, jangan membuatnya sedih. Dan kalau kamu tidak bisa memujinya, setidaknya kamu jangan mencelanya. Karena itu merupakan haknya seorang mukmin kepada diri saya, kepada dirinya Bapak. Sebagaimana Bapak tidak boleh disedihkan, tidak boleh diberikan bahaya, dan sebagaimana Bapak itu tidak boleh untuk mendapatkan celaan, sebagaimana juga saya. Kamu tidak bisa mencela saya semau-mau kamu, sebagaimana saya tidak bisa mencela kamu semau-mau saya. Kamu tidak boleh membuat saya sedih, sebagaimana saya juga tidak boleh membuat kamu sedih semau saya. Kamu tidak boleh mencela saya, sebagaimana saya juga tidak boleh mencela kamu. Karena begitulah kaedahnya para ulama dulu ketika mengartikan haknya seorang muslim dengan muslim. Yang saya tidak tahu kenapa hari ini itu hilang, Pak, dalam kehidupan kita sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, kita ini belajar luar biasa dari sifat raufnya Allah, itu belajar luar biasa. Makanya simple, kalau bicara jangan menyakiti, kalau bertindak jangan merugikan, ya. Kalau salah meminta maaf, kalau ngaji jangan menodai, dan ketika kita dalam kehidupan banyaklah minta ridho kepada manusia. Kalaupun kita melakukan 5 perkara ini pun belum tentu kita masuk surga, loh, apalagi kita tidak melakukannya. Sehingga saya pingin betul kajian Rabu malam yang setia bersama dengan kita setiap malamnya, minimal kita jangan dolim, Pak. Apapun kitab yang sudah kita selesaikan, sudah jangan dolim sama orang, sudah diem saja. Diemnya kita aja belum tentu selamat, Pak. Kecuali ketika kita melihat kemungkaran nyata, kemungkaran nyata yang hanya bisa diketahui oleh orang yang betul-betul berilmu. Jangan kita akhirnya belum kapasitasnya untuk mengetahui, tetapi kita sudah campur tangan dalam perkara yang tidak kita kuasai. Karena perkara itulah yang akan menjadikan kita mendapatkan sifat raufnya Allah. Kalau setetes benci aja, Allah meminta kita supaya berdoa menghilangkan benci itu. Walaupun ghil itu setetes benci, itu saja diperintahkan kita untuk berdoa sama Allah menghilangkan sifat benci walaupun cuma setetes. Lu apalagi lebih daripada benci. Ketika mendolimi, menyakiti, menodai, ya itu lebih berat, jauh lebih berat daripada kita benci, Pak. Karena apa? Bapak harus ingat kepada perkataan yang disampaikan Imam Bukhari. Kita sepakat ya, Imam Bukhari itu ulama besar. Kitab karangannya itu sudah dinobatkan menjadi kitab paling sahih setelah Al-Quran. Imam Bukhari. Tapi setingkat keilmuan Imam Bukhari, yang sampai ini setiap lisan para penuntut ilmu, bibirnya itu basah menyebut nama Bukhari. Bapak tahu perkataan Imam Bukhari? Beberapa waktu sebelum meninggal dunia, ketika beliau memasuki usia tuanya, beliau berkata, arju an aku ma baina yadayillah wala yuhasibni ahadan igtabtu indallah. Beliau berkata, kata Imam Bukhari, saya itu meminta terus kepada Allah supaya nanti kalau saya berdiri di pengadilan Allah, tidak ada satupun manusia menghisapku gara-gara aku menyakiti dirinya. Itu kata Imam Bukhari, Pak. Padahal Imam Bukhari itu sampai hari ini aja namanya begitu indah. Kita menyebut nama Bukhari semenjak tadi, saya menyebutkan beberapa riwayat dari Bukhari, itu sudah berapa pahala mengalir kepada kuburan Imam Bukhari yang ada di Uzbekistan. Belum saya, belum ustadz-ustadz yang lainnya. Itu pun seorang Imam Bukhari aja ketakutan kalau dia pernah menyakitin orang, Pak. Dengan setingkat keilmuan seorang Imam Bukhari. Arju an aku ma baina yadayillah. Aku ingin berdiri nanti di hadapan Allah. Tidak ada orang yang datang menghisapku gara-gara aku menyakiti dirinya. Loh, itu Imam Bukhari, Pak. Makanya hari ini media sosial itu bisa menjadi musibah besar. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan salah satu di antara fitnah yang memasukkan manusia kelak ke dalam kemurkaan Allah itu ya media sosial.
Akhirnya orang begitu gampang comot foto, comot video, comot gambar. Lalu dia begitu gampang mengomentari. Ini saya ingatkan ini. Ya, saya mengingatkan ini. Karena apa? Ajaran ini ajaran nasihat. Ya, so karena apa? Kalau sudah mendolimi, walaupun orang yang kita dolimi sudah lupa kedoliman kita kepada dirinya, Allah itu tidak akan lupa. Kenapa? Wala tahsabannallahu ghafilan amma yaf'aludz dzalimun. Karena Allah tidak pernah lalai terhadap perbuatan orang kalau sudah berbuat dolim. Tidak akan pernah lalai. Ghafil itu tidak pernah lalai sama sekali Allah itu. Makanya kita mendapati bagaimana kita mendapatkan riwayat dari Baihaqi, walaisa syai'un a'jal iqaban minal baghi. Makanya Nabi sendiri yang bersabda, tidak ada perkara yang paling cepat mendapatkan hukuman kecuali adalah kedolimanmu. Makanya bisa jadi ada seseorang tiba-tiba dapat kesulitan apapun ya karena kedolimannya. Makanya kita belajar dari perkataan Muhammad bin Sirin. Bapak tahu Muhammad bin Sirin itu ulama besar. Loh, setingkat dan sekali berMuhammad bin Sirin. Nanti dicek di Google. Kalau memang Bapak tidak buka di kitab, buka aja di Google Muhammad bin Sirin. Ketokohannya, keilmuannya, ketakwaannya, kewaroannya, kezuhudannya. Tapi seorang Muhammad bin Sirin pun pernah ditegur sama Allah ketika dia pernah berbuat dolim yang itu menurut kita mungkin biasa. Tapi menurut Allah di hadapan orang yang Allah cintai walinya Allah. Karena Muhammad bin Sirin itu saya yakin walinya Allah. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya pernah mendapati perkataan dari Muhammad bin Sirin itu apa? Ya. Ketika beliau itu mengatakan, ayyartu rajulan mundu arba'ina sanatan faqultu lahu ya muflis. Saya pernah ngomong dan pernah mencela seseorang 40 tahun yang lalu. Ayyartu rajulan arba'ina sanatan. Saya pernah mencela seseorang 40 tahun yang lalu. Lalu sampai beliau masih detail apal itu. Saya mengatakan kepadanya, ya muflis, orang yang bangkrut. Lalu dengan itu Allah bangkrutkan Muhammad Sirin ketika waktu tua. Pak. Allah bangkrutkan Muhammad bin Sirin ketika tua. Sampai akhirnya beliau tidak bisa membayar hutang dan akhirnya diseret dan dijebloskan ke penjara. Itu sekelas Muhammad bin Sirin. Keilmuannya, ketakwaannya, kezuhadannya tidak menghalangi bagaimana sebuah kedoliman harus mendapatkan hukuman. Makanya Nabi tadi kan mengatakan walaisa syai'un a'jal iqaban minal baghi. Kamu nggak pernah dapati satu perkara yang paling cepat mendapatkan feedback balasan hukuman dari Allah kecuali adalah masalah kedoliman. Karena ini merupakan masalah penting. Ngaji mah ngaji aja. Bapak tidak cocok sama fulan, sama Ustadz fulan, tidak apa-apa kok nggak cocok. Tapi tidak usah dolimin kehormatannya. Terlebih lagi kalau memang Bapak bukan kapasitasnya untuk memahami ilmu secara utuh. Hari ini Pak, saya tuh sedih. Kenapa? Orang yang belajar 7 tahun, 8 tahun dikalahkan hanya orang yang punya akun, Pak. Dan hanya dikalahkan sama orang yang punya channel YouTube dan menyakitin orang beriman banyak. Orangnya mungkin senyum-senyum, mungkin hari ini senyum-senyum. Mungkin dia sembunyi di balik penampilannya yang syar'i. Nggak. Muhammad bin Sirin itu apa kurangnya? Lebih solih daripada kamu, lebih berilmu daripada kamu. Jangan dolimin orang. Kalau saya ada sesuatu yang saya tidak cocok dengan seorang guru, saya cari nomornya, Pak. Saya cari nomornya, saya tanya, Ustadz kenapa melakukan itu? Supaya kita senantiasa memahami bahwasanya proses kita ketika belajar kepada Rabbana innaka ra'uf. Mulai hari ini kita tanam itu. Kalau Bapak membaca ayat ada kata-kata sifatnya Allah, ra'uf, tanam. Ra'uf itu mencegah dari berbagai macam kerusakan, balak, dan malapetaka. Dan itu yang harus kita miliki sebagai filosofi, sebagai kurikulum kehidupan orang yang beriman. Jangan nyakitin orang. Makanya saya akan sampaikan kisah yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi, Pak. Imam Adz-Dzahabi menyampaikan sebuah kisah nyata yang terjadi pada masa beliau hidup. Ada orang dolim, ada orang kuat, Pak, punya jabatan, punya kekuatan fisik. Dia main-main di pantai. Ada nelayan baru minggir dari nelayannya, dia menemukan ikan besar.
Ikan besar itu karena saking bagusnya ikan itu pengen dinikmati bersama keluarganya dan tidak pengen dijual. Tidak pengen dijual, Pak. Lalu orang kuat ini menawarnya. Nelayan ini berkata, saya nggak jual. Jual ke saya nggak jual gitu. Dipukul, Pak. Brek, gitu. Diambil ikannya. Dibawa pulang, Pak. Perhatikan bagaimana cara Allah membalas hukuman itu bekerja kepada orang tersebut. Maka ketika dia bawa pulang, lalu dimasak sama keluarganya, sudah matang, ketika dimakan tertusuk dengan durinya. Tertusuk, berdarah. Dianggap biasa, Pak. Ternyata luka itu tidak sembuh-sembuh dan tidak kunjung kering. Sampai akhirnya menjadikan jempolnya atau telunjuknya, saya agak lupa, itu akhirnya menghitam, busuk, Pak. Datang ke tabib, lalu tabib berkata, ini harus dipotong, ada pembusukan pada salah satu jarimu. Dipotong, Pak. Ketika dipotong, dia sedih, dia kesakitan, merasa sudah selesai. Ternyata hitamnya sudah naik ke telapak. Telapaknya mulai menghitam, Pak, membusuk. Datang lagi ke tabib, dikatakan oleh tabib, ini harus dipotong, sudah naik. Cepat dipotong, nanti jangan sampai naik lagi. Ketika dipotong, ternyata dia sudah kesakitan, kehilangan pergelangan tangannya. Loh, hitamnya naik lagi, Pak, ke atas. Hitamnya sudah naik ke sini, ke pangkal tangannya. Sampai akhirnya saat itu tabib itu bilang, kok bisa ya, cepet banget ini busuknya. Biasanya nggak secepat ini. Potong langsung, nggak usah mikir. Potong itu pangkalnya, Pak. Tinggal sampai di sini. Sudah naik ke sini, Pak, ke atas. Datang lagi ke tabib. Lalu tabib itu heran, loh kok sudah naik ke atas? Akhirnya dipotong sampai sini, Pak. Satu tangan habis. Ini kisah nyata Imam Adz-Dzahabi. Ketika dipotong itu sampai tangan di sini, keluarlah dia dalam kondisi sedih, menangis, kesakitan lah. Karena belum semaju hari ini. Kedokteran, ketabiban pada saat itu. Terutama masih menyisakan sakit, Pak. Sakit keluar. Ada orang solih, Pak, yang menjadi tetangganya sang tabib. Lalu ternyata tetangga yang solih itu sering melihat datangnya orang ini dan dia tertarik dan penasaran. Kenapa setiap orang ini datang, tidaklah dia keluar dari rumahnya tabib kecuali bagian tangannya itu berkurang. Dari jempol, pergelangan tangan, pangkal tangan sampai di sini. Karena dia orang solih, Pak, dia punya basiroh, dia punya cara sesuatu melihat orang itu. Ditanya orang itu, kenapa, Mas? Ini ala Jawa. Kenapa, A? Ala Sunda. Kenapa, A? Gitu. Iya, ini saya sakit, busuk tangan saya. Lalu dia bertanya satu pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan tabib. Bagaimana asal muasal kamu bisa menjadi busuk tangan kamu? Lah dia tidak merasa, Pak. Orang dolim ini tidak merasa. Iya, saya pernah makan ikan. Lalu tertusuk dengan durinya. Saya tidak tahu, padahal ikan itu juga tidak apa-apa. Dagingnya saya makan, saya tidak kena racun. Kenapa kok durinya meracuni? Orang solih lagi berilmu kan punya satu pandangan yang tidak sama dengan orang yang tidak solih lagi tidak berilmu. Orang itu tanya, dari mana kamu mendapatkan ikannya? Dia mikir gitu. Saya dapat bukan beli. Lah dari mana? Dari ngerebut nelayan. Gimana caranya kamu merebut? Saya rebut secara paksa, saya pukul. Langsung tetangga yang alim itu berkata, datangi rumah orang itu, minta keridhoannya. Kalau enggak, hitamnya, busuknya itu akan merambah ke bagian tubuh, bagian dalam, dan kamu mati sebentar lagi. Kalau kamu tidak segera meminta maaf dan meminta keridhoannya. Coba, Pak, enggak main-main kisah ini. Akhirnya beliau langsung berkata, apa hubungannya? Ada hubungannya, coba saja. Akhirnya dia nangis, ya Allah, apakah gara-gara itu? Dicari, Pak, nelayannya. Dia mencari di sepanjang pantai, ketemu nelayannya. Dan ketika ketemu nelayannya, dia tidak lupa. Padahal nelayannya sudah lupa. Lalu dia mendatanginya, menciumnya, dan dia dalam kondisi tangannya sudah hilang satu. Nelayan itu berkata, kamu siapa? Kita pernah ketemu. Saya tidak ingat kalau kita pernah ketemu. Tuh loh, Pak.
Orang yang berbuat dolim itu mungkin dia sudah lalai dan lupa. Orang yang kena dolim itu sudah lupa. Tapi Allah tidak pernah ghafil. Ghafil itu tidak pernah lalai, Pak. Ghafil itu begini, Pak. Bapak menjaga, Bapak tidak tidur sama sekali, tapi karena Bapak terbatas, Bapak jaganya di sini, yang kemalingan belakang. Itu namanya ghafil, Pak. Bukan nggak menjaga, jaga. Cuma medan yang diawasi tidak bisa semuanya. Itu namanya ghafil dalam bahasa Arab. Lah Allah itu tidak ghafil. Maka akhirnya dia berkata, saya minta maaf ya gitu. Atas kelakuanku ketika menamparmu, memukulmu, dan mengambil ikanmu secara dolim. Maka dia berkata, ya Allah saya lupa. Oh kamu yang dulu mengambilnya. Saya sudah lupa tentang perbuatan itu. Lalu akhirnya ketika nelayan itu memberikan keridhaan, maka sang dolim ini berkata, apa sih yang kamu ucapkan ketika dulu aku dolimin dirimu? Perhatikan Pak. Ucapan doanya dia tidak lupa. Allahumma inna hadar rajul taqawwa ala dha'fi wa akhadha ma razaqtani dzulman fa'arini kudrataka. Doanya tidak lupa. Saya aja nggak lupa Pak. Karena saya baca ini betul-betul menghujam di hati saya. Maka nelayan itu berkata, doanya itu dia susun sendiri Pak. Allahumma hada taqawwa alayya bidha'fi. Orang ini itu pamer kekuatannya sama kelemahanku. Dan dia mengalahkan aku karena kelemahanku. Wa akhadha ma razaqtani dzulman. Dan dia mengambil apa yang kau rezekikan sama aku. Dia mengambil rezeki engkau kepadaku, engkau memberikan kepadaku ikan. Dia mengambilnya dengan cara zalim. Fa'arini kudrataka. Tunjukkan ya Allah kekuasaanmu sama orang yang zalim ini. Kalimat itu naik Pak ke atas langit. Bekerja sesuai dengan janjinya Allah untuk tidak pernah ghafil sama orang yang berbuat zalim. Mau kita berhadapan semacam itu gara-gara kita ngaji akhirnya kita nyakitin orang? Gara-gara kita kuat kita nyakitin orang? Gara-gara kita kemudian utang lalu kita sengaja tidak bayar? Mau? Ngeri Pak. Orang kalau sudah tersakiti dia diem Pak. Lalu dia berdoa, aku serahkan sama engkau ya Allah. Selesai. Siapa yang menghalangi kamu? Siapa yang menghalangi kamu? Ngaji sebentar terus kemudian kamu nyela-nyela orang itu? Siapa yang menghalangi kamu? Kalau dia meminta pertolongan sama Allah. Kalau bisa jadi dia lebih solih daripada kamu yang mencelanya. Mungkin dia ada kekurangan dalam masalah istihad yang dia pilih. Mungkin ada yang salah satu. Tapi bisa jadi tercover dengan amalan solih yang kamu tidak ketahui. Bisa jadi malamnya itu panjang dalam tahajud. Bisa jadi baktinya kepada ibu itu luar biasa. Walaupun ada 1-2 pilihan dia itu fikihnya itu lemah. Yang kamu celah dia gara-gara pilihan satu fikih itu. Lalu kamu tidak sadar bisa jadi dia mulia di sisi Allah karena baktinya kepada ibu luar biasa. Siap kamu menghadapi doanya dia. Sebagaimana doanya nelayan tadi. Allahumma hada rajul taqawwa alayya bidha'fi. Wa akhadha ma razaqtani dzulman fa'arini kudratak. Nah, itu ditutupnya itu indah betul. Fa'arini kudrataka. Tunjukkan ya Allah kemahakuasaan engkau atas perbuatan yang telah dia lakukan kepada hambamu ini ketika engkau telah memberikan rezeki ikan kepada diri. Jangan zalim, Pak. Nelayan itu, Pak, bukan orang alim. Nelayan itu orang biasa. Tapi sedemikian dahsyatnya Imam Az-Zahabi itu menyampaikan di dalam kitabnya. Imam Az-Zahabi ulama besar Pak. Supaya kita itu mikir sebelum kita nyatet, mikir sebelum kita komen. Mikir sebelum kita melakukan sesuatu. Kamu lupa, tulisan itu enggak lupa. Kamu ngomong, omongan itu enggak lupa. Walaupun kita yang mengucapkan itu lupa. Coba Pak, perkataan Muhammad bin Sirin. Ayartu rojulan. Mundu arba'ina sanatan. Loh saya itu mencela seseorang 40 tahun. Loh 40 tahun Pak. Itu udah gede Pak. Tua itu. Sepanjang itu ternyata perkataan itu tidak sampai hilang.
begitu saja, Pak. Kenapa? Kedzaliman itu tidak bisa hilang begitu saja. Dia kayak polusi dan sampah plastik yang masuk ke lautan, Pak. Ratusan tahun lautan tidak bisa menguraikan plastik, Pak. Bisa plastik berurai? Tidak bisa, Pak. Ada kejadian kan? Ada satu Indomie, di situ masih ada tulisan tahunnya. Tahun 2004 atau 2005. Ditemukan sama seseorang tahun 2023. Berapa puluh tahun itu sampah plastik itu ngambang di lautan dan lautan tidak bisa menguraikan sampah plastik. Saking bahayanya sampah plastik. Kalau saya ketika melihat video itu pikiran saya cuma satu. Dolim pun sama, Pak. Dolim itu tidak bisa diuraikan, tidak bisa hilang dengan sholatmu, tidak bisa hilang dengan puasamu, tidak bisa hilang dengan sedekahmu. Harus minta ridhonya orang yang kamu ambil kehormatannya. Makanya kalau ada guru hari ini mendapati murid-murid pada bertengkar, itulah yang menjadikan saya tuh selalu nasihatin, udah, jangan dolimin orang. Cuma itu saja yang ingin saya sampaikan. Karena agama ini tuh dibangun supaya kita tidak nyakitin orang. Saya belajar kitab juga nggak pernah bercita-cita nyakitin orang kok. Karena bukan alasan itu kita belajar. Terutama sama orang-orang yang masih dalam koridor madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ente tahu nggak koridor madhab Ahlussunnah wal Jamaah? Sudah berapa kitab kita baca? Baca dulu dong kitab koridor Ahlussunnah itu sampai di mana? Batasannya itu sampai kapan? Di mana? Siapa yang termasuk Ahlussunnah wal Jamaah? Pelajari dulu. Jangan hanya belajar video potongan pendek 1 menit, kamu sudah jadi ulama. Jadi kita belajar di situ. Makanya akhirnya dikatakan kullu dzunub yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah ilal baghyu. Dosa itu ada yang Allah tahan balasannya sampai kapanpun waktu yang Allah kehendaki. Sampai hari kiamat. Kecuali kedoliman. Kalau kedoliman tidak pernah ditahan sama Allah. Dilepas oleh Allah. Untuk menjadi bandul yang kembali kepada pelaku kedoliman. Jadi jangan zalimin orang. Kalau memang kamu tidak bisa menyenangkan, jangan membuat sedih. Kalau kamu tidak bisa memuji, jangan mencela. Kalau kamu tidak bisa membuat gembira, jangan membuat dia bermuram durja. Kan simpel itu sebenarnya. Perkataan dari Yahya bin Mu'adz itu simpel banget itu. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami kedzaliman itu sedahsyat itu. Makanya akhirnya kita menjumpai Usamah bin Qatadah yang memfitnah Sa'ad bin Abi Waqqas, kan sudah berulang-ulang saya sampaikan. Ketika pada saat itu Usamah bin Qatadah ini itu mengatakan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas kepada utusannya Umar bin Khattab, saat itu tidak adil, saat itu tidak ikut perang, dan saat itu tidak adil kalau membuat keputusan. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas itu menjadi gubernur di wilayah Kufah, Pak. Ketika laporan Usamah bin Qatadah ini di cross check kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas, paman tercintanya Nabi Muhammad SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, yang ketika terjadi fitnah antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali, beliau tidak mau berpihak kedua-duanya karena saking menjaga kedua-duanya. Sa'ad bin Abi Waqqas, orang kalau berdoa sebelum turun tangannya sudah dikabulkan oleh Allah. Coba. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mendengar Usamah bin Qatadah ngomong, perhatikan jawabannya. Allahumma in kana hadza abduka kadziban. Ya Allah, kalau hambamu ini ngomong tentang diriku dusta dan hanya pingin supaya mendapatkan positioning di antara manusia, dia berdusta tentang diriku, fa'atil umrohu, fa'atil fakrahu, wa'aridhu lil fitan. 3 yang diucapkan. 3-tiganya dikabulkan sama Allah, Pak. Nggak ada yang dikurangi. Fa'atil umrohu. Panjangkan umurnya. Dipanjangkan umur sampai alisnya ketemu dengan jengkotnya. Putih, Pak. Fa'atil fakrohu. Panjangkan kefakiran dan kemiskinannya. Miskin, nggak punya rumah nomaden dia. Tidurnya di emper-emper jalan. Warid hulil fitan. Kasih dia fitnah sebelum mati. Maka akhirnya Usamah bin Qatadah itu kerjaannya menghalang-halangi gadis-gadis itu. Ketika mau masuk pasar digodain dengan genit supaya dicolek-colek. Dan itu terjadi karena apa? Karena doanya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas.
Makanya ini yang menjadikan kita itu paham. Makanya seorang mukmin itu simpel aja. Mari kita meneladani sifat Allah yang sempurna. Innaka Rabbana innaka Raufur Rahim. Allah itu memiliki sifat Rauf, penyantunnya Allah menjadikan Allah menghindarkan dirinya untuk memberikan balak kepada orang yang sudah diinginkan oleh Allah. Kalau hatinya sudah bersih, dia selamat dari urusan kaum muslimin, Allah memberikan sifat Raufnya kepadanya, Allah memberikan sifat Rahimnya kepadanya. Dan itu yang menjadikan kita harus paham. Jangan mati, wahai hamba, wahai diriku yang Allah menggenggam jiwaku. Jangan sampai kita mati, ada orang yang pernah terdolimi oleh kita. Jangan sampai kita mati, sampai ada orang yang kemudian kita dolimi, lalu kita membayar mahal atas kedoliman yang pernah kita lakukan. Kita berbuat dolim, Pak, itu hambanya Allah. Lah kalau pemiliknya tidak ridho, emang kamu siap berhadapan dengan pemiliknya? Kamu tidak akan siap berhadapan dengan pemiliknya, karena tidak akan menang. Makanya Hajjaj bin Yusuf itu ketika membunuh Sa'id bin Zubair, itu hukumannya dilipat gandakan oleh Allah. Makanya Hajjaj bin Yusuf ketika telah meninggal dunia, habis membunuh Sa'id bin Zubair, maka dia datang melalui mimpi salah satu keluarganya. Dan keluarganya tanya, apa yang Allah berikan balasan atas semua orang yang kamu bunuh, wahai Hajjaj? Setiap orang yang aku pernah bunuh di dunia, mereka menyiksaku dengan pembunuhan keji kepadaku di alam barzah. Aku membunuhnya, mereka membunuhku kembali dengan keji. Itu baru di alam barzahnya, belum di akhirat. Tetapi, kata Hajjaj bin Yusuf, dalam mimpi yang ditemui oleh keluarganya, tetapi kecuali ketika aku membunuh, kecuali ketika aku mendapati ruhnya Sa'id bin Zubair, dia membunuhku 70 kali dengan sangat menyakitkan kepada diriku. Kenapa? Karena berhadapan dengan orang yang betul-betul bertakwa ketika didolimi. Makanya kenapa saya mencoba untuk mengatakan, sudahlah, kamu tidak tahu kehidupan orang selama 24 jam. Kecuali yang betul-betul menyimpang, iyalah. Rafidhah, yang menyimpang, yang mengkafirkan para sahabat, yang mempercayai Al-Quran separuh, tidak mempercayai separuh yang lainnya, itu jelas itu kemungkaran yang harus diingatkan dengan tegas. Lah sama-sama orang beriman. Ya. Makanya kita mendapati bagaimana seorang penyairnya Nabi namanya Hasan bin Sabit. Beliau itu penyairnya Nabi, Pak. Maka ketika Hasan bin Sabit, pada kondisi ketika beliau itu pernah terkecoh dan tertipu dengan narasinya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu menuduh Aisyah berzina. Lalu Hasan bin Sabit itu beliau khilaf, Pak, kepleset ikutan untuk membesarkan berita itu, Pak. Termasuk yang memberitakan berita tentang fitnah kepada Aisyah, ibunda Aisyah, itu termasuk Hasan bin Sabit. Seorang yang pernah dibanggakan Nabi, Hasan bin Sabit, Pak. Yang namanya kepleset, ya kepleset. Mau gimana? Khilaf, kepleset. Maka dia yang membesarkan berita yang pernah mengenai kepada ibunda Aisyah. Bapak dan Ibu tahu gimana kehidupan seorang Hasan bin Sabit di masa senjanya? Beliau menjadi buta. Dan ketika berita butanya itu terdengar sampai ke ibunda Aisyah berkomentar. Ya bisa jadi itu karena apa yang telah dia perbuat ketika pernah ikutan menuduhku ikut berzina. Jadi marilah kita memahami. Innaka Raufur Rahim. Paham sampai di sini, Pak? Jadi kita ngaji lah, yuk kita ngaji. Wajib mengikuti sunnah Ustaz. Wajib. Pegang pendapat yang paling kita yakini benar. Yakin, wajib kita yakini pendapat yang paling benar. Tapi kalau kita berhadapan dengan pendapat-pendapat yang terkadang belum sesuai dengan pendapat terkuat yang kita pilih, jangan sampai kita salah mengambil sikap lalu akhirnya kita membayar mahal atas apa yang kita perbuat. Sedihnya orang beriman itu, Pak, di-cover sama Allah. Jangan pernah buat sedih orang beriman.
berantakan hidup kita nanti. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Semoga semakin memberikan kepada kita kehati-hatian. Hati-hati berkomentar, hati-hati bersikap, hati-hati menulis, hati-hati di dalam menjalani kehidupan. Terutama ketika kita diuji dengan ujian dari sebagian saudara kita. Sekali lagi ya Pak, saya tadi menyampaikan kalau Bapak nanti ngelihat dan Ibu melihat tentang video saya yang marah-marah itu, linknya dibagi sama saya. Enggak. Kalau nanti Bapak dan Ibu ngelihat video marah-marah saya itu kalau boleh saya memutar waktu, saya enggak mau marah-marah. Tapi pesan dari perkataan di situ, enggak ada yang salah. Menurut saya. Dan kronologisnya tadi Bapak dan Ibu sudah tahu. Saya saat itu terpancing emosi. Kenapa? Saya membayangkan kalau wanita itu adalah anak saya perempuan. Digitukan sama suaminya. Saya tidak terima dunia akhirat itu. Nah itu yang kita harus mengerti. Semoga kita senantiasa memahami tentang masalah-masalah semacam ini. Semoga kita senantiasa dijadikan sebagai hamba yang bersaudara. Bapak cocok sama orang, alhamdulillah. Bapak pernah ngaji sama orang, sekarang tidak ngaji. Ya tidak apa-apa Pak, namanya ngaji nggak usah dipaksa. Tapi tidak usah terlalu sombong. Saya dulu ngaji sama dia, sekarang tidak lagi. Memang gurunya juga ngerasa hilang gitu kehilangan kamu? Enggak juga. Sudah kamu ngajinya enggak terima kasih. Ngajinya juga kamu belum memberikan takzim dan khidmah ketika kamu sudah mendapatkan ilmunya. Tapi kamu sudah bersikap seakan-akan kamu bisa nyakitin orang yang pernah memberikan kepadamu ilmu. Semoga Allah jaga kita, jaga keluarga kita tercinta. Perkara yang menyusahkan kita dalam kehidupan kedoliman kita kepada siapapun. Mohon maaf kalau saya pernah mendolimi dan menyakiti. Semoga kita bisa saling meminta dengan cara yang ma'ruf. Ya, kalau saya punya janji kepada Bapak dan Ibu kok saya lupa, ingetin saya. Ustadz dulu pernah janji ke saya, Ustadz apa? Membelikan saya rumah. Kapan ya? Ya janjinya yang realistis lah, insya Allah. Janji mau nikahin saya, kelihatannya enggak juga. Jadi tolong mari kita saling meridhoi, saling membagikan kebaikan insya Allah. Kita doakan Pak, semoga para ustadz yang mengajar agama ini, terutama dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah, diberikan oleh Allah kelembutan hati mereka. Semoga Allah merahmati umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf saya tidak membuka pertanyaan. Qadarullah istri saya lagi kurang sehat. Saya harus segera pulang. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kehidupan kita. Semoga kita saling mencintai. Walaupun terkadang kita menemukan satu perbedaan. Bapak suka cilok, saya suka bakso. Tidak apa-apa. Tapi kita sama-sama beriman kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You feel it in your heart. His love for you is unconditional. You knew it from the start. He's the one. This feeling is incredible. Oh yeah, yeah. Here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dark. Hey, yeah. That there is light after dark. Hey, yeah. Light after dark, la la, light after dark. 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 Light after dark.
is unpredictable. He will show you all the signs to follow. He is the most merciful. Oh yeah, here's one thing I want you to know. Turn around, you just have to go. Don't give up, knowing you will grow. Life's a test and he will show you that there is light after dawn. Hey, yeah, that there is light after dawn. I've been holding for so long, scared I might slip away. Sometimes I just feel so lost, but I know that I'll find